Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan rezeki umur kepada kita semua. Semoga rezeki yang sangat mahal dan tak terbeli oleh siapapun oleh kita bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho dan keberkahan. Hari ini kita akan membahas tentang amalan pembuka rezeki, ya. Karena Pak Rifka bilang, tema mah kumaha bapa we cenah gitu, ya. Jadi ari kumaha saya mah saaya-aya we satiasa-tiasa gitu. Jadi malum Sunda tehnya pahamnya kumaha saya nawe. Gitu ya. Materina naon kumaha bapak we nyatu ari kitu mah saaya-aya we gitu. Ya kita akan membahas sesuatu yang paling sering kita dengar. Tapi mari kita bedah dari perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Tapi saya beri temanya amalan pembuka rezeki. Sebenarnya ini membahas tentang hakikat rezeki dan bagaimana rezeki itu bisa berkah, ya. Karena nanti sahabat-sahabat bisa lihat semua orang itu sudah dijamin rezekinya. Tapi nanti ada yang berkah dan ada yang tidak berkah. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu ayat yang berkaitan dengan rezeki, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di surat surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31 ini yang akan kita bahas. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa? Katakan, coba siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ini kata kuncinya, kalimat bertanya, tapi maksudnya supaya kita merenung. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Pasti mereka menjawab Allah. Afala tattaqun? Coba katakan, mengapa kamu tidak bertakwa kalau memang kamu mengatakan semua itu datangnya dari Allah? Sebenarnya kuncinya, teman-teman sekalian, yang saya kasih huruf besar, huruf bold saja. Yang lainnya mah rincian. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Lalu diperjelas. Coba, pendengaran kamu dari siapa? Penglihatan kamu dari siapa? Ya. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau kita renungkan bagaimana itu? Dari telur yang mati keluar ayam. Atau dari ayam keluarlah telur. Lalu telur yang mati itu dierami, kemudian dari telur yang mati keluar ayam. Itu contoh sederhana, ya. Coba, siapa yang memberikan kehidupan itu? Siapa yang mengatur segala urusan? Mata kita bisa berkedip, gigi kita bisa mengunyah,
lalu usus kita bisa melakukan gerakan peristaltik dan kemudian bisa menyerap makanan yang masuk ke perut kita, lalu dipisah mana yang nantinya jadi protein, mana yang jadi vitamin, mana yang jadi karbohidrat. Siapa yang mengatur segala urusan? Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, menurut ayat ini, kalau ini nih, siapa ya, yang mengatur segala urusan? Jadi kalau ini mengingatkan rezeki semua datang dari Allah, terus dirinci. Jadi kalau saya minum, aduh panas ting ya, ditambahan cai tiis. Nah, bagaimana otak saya menggerakkan tangan untuk menambahkan air dingin ke air yang terlalu panas, gitu. Siapa yang mengatur segala urusan itu? Nah, jadi kita kudu sadar, setiap kedipan kita, setiap gerak tangan kita, setiap yang terjadi pada tubuh kita, itu karena ada rezekinya di situ. Kalau orang sudah tidak bisa ngunyah lagi, sampai makanan itu harus lewat pakai selang, karena rezeki ngunyahnya sudah selesai, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau teman-teman datang ke rumah sakit, ada orang yang pipisnya pakai kateter, pakai selang. Itu karena rezeki kemampuan pipis yang normal sudah habis. Gitu. Kalau ada yang cuci darah. Kenapa? Karena rezeki fungsi ginjalnya sudah habis. Nah, sekarang kita tidak perlu cuci darah, pipis masih normal, makan masih bisa kita kunyah. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang mengatur segala urusan? Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, inilah sebuah ayat yang menurut saya sederhana untuk dicerna, tapi kalau kita renungkan luar biasa. Saya bisa bicara seperti sekarang, teman-teman bisa mendengarkan, bisa menyimak. Kemudian saya bisa membuat sejumlah catatan seperti yang ada di monitor teman-teman sekalian. Itu kan karena rezeki yang Allah berikan pada saya. Rezeki berpikir saya, alhamdulillah, masih Allah berikan. Sehingga saya bisa dari 6.666 ayat, saya pilih mana ayat yang bisa mengantarkan ketika pembahasan tentang rezeki. Karena ayat tentang rezeki itu tidak kurang dari 300 ayat. Tapi kan nggak mungkin saya sampaikan semuanya di malam ini. Dari 300 ayat tentang rezeki, saya ambil satu sebagai pengantar dan perenungan. Saya bisa memilih dari 300 ayat yang ada. Satu saya cantumkan di sini. Dan saya tunjukkan kepada teman-teman. Mana bagian yang terpenting dari ayat ini. Keywordnya mana. Itu kan karena Allah masih memberikan rezeki berpikir kepada saya. Dan teman-teman pun menyimak. Oh iya. Atau mungkin ada bagian yang, ini perlu saya tanyakan. Ini perlu saya klarifikasi. Bukankah itu juga merupakan rezeki dari Allah, sehingga Anda mengatakan ini butuh klarifikasi, nanti saya mau tanyakan. Itu semua mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Wa mayyudabbirul amro. Siapa yang mengatur segala urusan? Nah, itu pengantar yang Bapak Ibu sahabat-sahabat perlu lihat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, izin sebentar.
Nah, sekarang macam-macam rezeki. Apa saja sih yang dikategorikan sebagai rezeki? Ya, kita lihat. Pertama, yang masuk dalam kategori rezeki itu, kita mulai dari sini. Ini saya sebut bukan berarti ini yang terpenting. Ini cuma penyebutan saja. Makanya saya juga nggak kasih nomor ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, belanjakan hartamu di jalan Allah. Nah, jadi kenapa kita kudu membelanjakan harta di jalan Allah? Kembali ke ayat yang menjadi dasar pemikiran tadi. Mayarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang ngasih rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Coba lihat tabungan ibu bapak sekalian, coba lihat aset, ya. Maka Allah katakan, itu tuh milik aku. Coba sebagiannya kamu belanjakan di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tapi jangan kamu jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Nah, ini yang indah. Ya. Apa katanya? Jangan kamu jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Jadi orang yang oleh Allah sudah diberi rezeki, tapi tidak menggunakan rezeki itu dalam keridhaan Allah, dia itu sebenarnya sedang menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Karena dia beranggapan bahwa harta yang ada di genggamannya itu miliknya. Padahal itu mah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita. Makanya jangan kamu jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Wa ahsinu, coba berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sok kita renungkan, kita tatap, ya, renungkan apakah rezeki yang ada di tangan kita ini apa aja ya, gitu loh. Oh, ini kan hasil kerja keras saya. Itu kan saya sampai kurang tidur, saya memeras keringat, saya memeras tenaga, saya memeras pikiran. Iya, betul, betul. Kita mah ikhtiar. Ya, kita ikhtiar. Nanti kan Allah, ya enggak? Allah yang memberikan harta itu kepada kita. Jadi sebenarnya harta yang kita dapatkan itu dari Allah melalui ikhtiar. Nah, Allah katakan, sok nafkahkan hartamu di jalan Allah, di jalan kebaikan. Ya. Dan jangan kamu terjerumus dengan hartamu itu. Dan memang kita akui tidak sedikit orang yang kemudian jadi berbuat durhaka karena keleluasaan hartanya. Gitu. Nah, ini yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi kita perlu mengevaluasi sejauh mana rasa terima kasih kita terhadap rezeki berupa harta yang Allah titipkan. Yang kedua, keluarga. Keluarga juga merupakan rezeki. Makanya ada doa yang kita katakan, kita baca, Robbana hablana min azwajina. Ya Tuhan, berikan kepada kami jodoh, pasangan. Wa dzurriyyatina, dan keturunan. Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang takwa. Seringkali kita mengatakan, ya Allah beri saya rezeki. Nah, rezeki tadi pertama harta. Keluarga juga rezeki. Ya Allah berikan kepada kami pasangan. Ya. Keluarga. Keturunan yang qurrata a'yun. Jadi penyejuk hati kami. Nah, Bapak, Ibu, jadi suami ibu itu rezeki Anda. Istri kita, Pak, rezeki kita. Itu sebabnya kalau kita menghinakan istri kita, sebenarnya kita sedang menghinakan rezeki yang Allah titipkan kepada kita.
Majikan orang mah cerewet. Uyuhan orang kuat. Nah itu teh Anda sedang menghinakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya istri kita itu rezeki, suami kita itu rezeki, ya. Nah sekarang Bapak Ibu diberi jodoh seperti apa, itulah rezeki yang Allah berikan. Diberi anak seperti apa, itulah rezeki yang Allah berikan. Ya, ini kudu kita sadari bahwa pasangan hidup kita itu rezeki kita. Kemudian anak-anak itu rezeki kita. Itu sebabnya saya pernah ceramah dan saya katakan sebaiknya kalau berdoa itu pakai Asmaul Husna. Kalau minta ilmu, ya alim, ya hakim, ya Allah yang maha tahu, maha bijaksana, berikan kepada saya ilmu, ya Allah. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq, ya Karim, ya Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha dermawan, berikan saya rezeki. Kalau kita minta ampun, ya Ghafurur Rahim, ya Allah yang maha pengampun, maha penyayang, ampuni saya ya Rabb. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berdoa itu awali dengan Asmaul Husna, itu ceramah saya gitu. Saya ngutip ayat walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya Asmaul Husna, berdoalah dengannya. Nah, di sesi tanya jawab ada anak muda yang berdoa, yang bertanya, Ustadz, kalau minta rezeki kan ya Rozak, kalau minta harta ya Rozak, kalau minta ampun ya Ghafur. Saya belum punya jodoh Ustadz. Kalau saya ingin dapat jodoh, Asmaul Husnanya apa? Nah, kan nggak mungkin ya jodoh, kan nggak gitu ya. Saya bilang, istrimu itu nanti adalah rezekimu. Jadi kalau Anda mau minta jodoh, saya bilang sama anak muda itu, ya Rozak, ya Karim, ya Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha dermawan. Makanya Anda suka lihat kan, kadang-kadang suami istri kita nyambung, udah beda rezeki. Tapa majikan euy menigelis gitu. Salakina mah butut. Uyuhan eta awewe na daekeun tah. Teman-teman nggak boleh ngomong gitu. Ya. Kenapa? Karena itu mah sudah rezeki dia. Uyuhannya daek eta awewena, padahal eta salakina butut pisan. Butut, penampilan mobilna halus gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang perlu saya jelaskan di sini, keluarga itu rezeki. Nah, yang berikutnya, yang kategori rezeki adalah, oh ya, ini ada hadis nih, ada hadis yang indah sekali, saya kutip. Hendaklah kalian berusaha. Hendaklah kalian berusaha. Agar kalian memiliki hati yang syukur. Memiliki lisan yang zikir. Dan memiliki jodoh soleh. Yang bisa saling membantu untuk urusan akhirat. Jadi ciri jodoh kita soleh itu saling membantu untuk urusan akhirat. Nah ini teman-teman. Jadi kalau istri saat suaminya lalai diingetin, ayah udah sholat belum? Gitu. Saat istrinya kalah kanan nonton drama Korea wae, mah udah sholat belum? Tah, kata Nabi itu jodoh yang soleh. Ketika suaminya bilang, mah alhamdulillah tuh bulan ini ayah dapat bonus ya. Udah masuk kok ke rekening mama. Istri bilang, alhamdulillah. Ayah, udah ngeluarin sodakohnya belum? Tah, itu teh jodoh yang soleh. Yang bisa membantu untuk urusan akhirat. Nah, jadi dari sini jelas bahwa pasangan hidup kita itu adalah jodoh kita. Pasangan hidup jodoh adalah rezeki kita. Ya, sahabat. Nah, teman-teman sekalian. Saya berharap persahabatan ini teh Kang Rifka ini teh lupa 587 Pak. SMP 5 587. angkatan 87. SMA 5. SMP. Oh, SMP 5 angkatan 7. Nah, teman-teman dengar ya.
ini jaga ini rezeki ini. Persahabatan yang membawa kita untuk saling menjaga kebaikan. Ini rezeki baik. Tapi saya tahu angkatan 587 teh aya nu rajin ngaji jiga kieu, aya oge nu jigana nu rada sok mabok ge aya keneh wae gitu. Jiga nama aya. Nu sok rada-rada kana judi wae aya, ya teh aya jiga nama kan gitu. Nah, jadi 587 teh kan meureunnan sabaraha ratus tah Kang Arifka tah. Ya. Nah, aya we tuh nu rada leuheung nyisa sabaraha urang di dieu teh aya 30 urang mah meureunnan di dieu teh. Ya kan lumayan tina angkatan sabaraha? Aya 200 teh aya 100 aya 400, Pak. wih tuh. Nya ada negeri mah kitu kan. Negeri mah kan 12 kelas. apa? Kelas. 12 kelas waktu itu. 12 kelas kali 50-nya genep ratusnya mun. Genep ratus tuh. Genep ratus. Tina genep ratus aya 30 urang nu jiga kieu nya alhamdulillah. Tah tina genep ratus teh aya nu sok mabok keneh. Kumpul-kumpul ieu teh percaya ari Anda. Aya keneh kumpul-kumpul ya kan? Ya babagi teh aya babagi lah nu muruluk teh aya eta teh bisi can. Teu percaya namanya kudu ditunjukkeun ku saya aya. Nah kan gitu. Anu masih sok lalieur keneh teh aya nya teman-teman mah alhamdulillah atuh sakieu mah geus insaf. Beda jeung 3 tahun kapengker mah. Nah, jadi ini rezeki nih makanya jaga rezeki ini. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah wa alhiqni bis sholihin ya. Dan nah ini Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah wa alhiqni bis sholihin. Dan dekatkan saya, alhiqni itu dekatkan atau masukkan atau gabungkan. Masukkan atau gabungkan. Ya. Nah, bis-sholihin pada orang. Kenapa? Karena sahabat yang soleh itu rezeki. Dan Nabi memberikan ilustrasi, berteman dengan orang soleh ibarat duduk dengan penjual minyak wangi. Walaupun Anda tidak membelinya, minimal Anda akan mencium wewangiannya. Jadi kalau sahabat kita nih solehnya atau minimal sengit nama dapat kita teh. Sedangkan berteman dengan orang yang buruk, ibarat Anda duduk dengan tukang pandai besti. Anda terkena percikan bunga apinya atau minimal Anda merasakan bau asapnya. Nah, ini ilustrasi dari Nabi betapa kita kudu mencari rezeki yang bagus, teman-teman sekalian. Jadi saya berharap 587 yang sekarang bergabung di pengajian Al-Barokah ini bagian dari rezeki yang bagus, ya. Bagian ini kudu dijaga, dirawat, gitu. Saya kan suka pernah bilang ke Kang Rifka, ya kalau pengajian mah tong ningali jumlah. Tong tiluan opatannya duaan gitu kenal no penting mah kita memulai ya sebab kalau kebaikan itu tidak dimulai terus kapan kita mau mengerjakan kebaikan itu gitu ya pokoknya mah jangan pernah putus asa memulai dan melanjutkan sebuah kebaikan. Nah tolong diingat semoga ini jadi rezeki yang bagus begitu. Nah, mohon maaf yang masih gabung bari rada lalieur, rada marabok kan gitu teh eta teh rezeki tapi rezekinya butut. Goreng gitu rezekinya. Nah, Anda teh tong kabita kudu kitu teh, masih sok kabita keneh gitu. Kumaha ya teh? Karena sok kabita kadang di pengajian Al-Barokah, kadang di ditu kumaha eta teh. Cik atuh sing istiqomah gitu. Boleh gaul tapi tong ngilu mabok kumaha. Nah gitu. Yang berikutnya, maaf saya nggak pakai nomor ya. Jadi ini memang cuma menyebutkan saja bahwa rezeki itu harta, kemudian teman ya. Nah, sekarang rezeki itu adalah ilmu. Jelas ilmu itu teman-teman sekalian rezeki. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah melahirkan, telah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'a. Ini kunci nih. Allah telah lahirkan kalian dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'a. Kamu
tidak tahu. La itu artinya tidak, ya. Ta'lamun tahu. Kamu tidak tahu syai'an apapun. Gitu, ya. Gitu. Kalau Pak Yoga sekarang ini diamanahi ilmu, ya sama saja dengan saya. Dulu pas lahir mah tidak tahu apa-apa. Hanya kemudian Pak Yoga belajar mendapatkan kecenderungan pada ilmu tertentu. Ya, saya ada kecenderungan pada ilmu tertentu. Tapi tolong diingat, ilmu itu rezeki. Makanya kalau teman-teman membaca buku, terus Anda nggak ngerti, minta kepada yang memberi. Ya Allah, berikan kepada saya ilmu untuk memahami masalah ini. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, beri saya ilmu dan beri saya rezeki pemahaman. Gitu. Apalagi di sini dikatakan waja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepadamu pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan akal dan hati. La'allakum tashkurun. Semoga kamu mensyukuri perangkat-perangkat untuk meraih ilmu ini. Jadi ilmu itu dengan perangkat pendengaran, penglihatan, akal, hati. Nah, coba kamu syukuri untuk mendapatkan ilmu. Tapi pada akhirnya ilmu ini dari Allah. Coba ayat kursi, di situ ada di ayat kursi yang sangat bagus sekali. Bukan sangat bagus, sangat berkaitan dengan bahwa Allah itu pemilik ilmu. Di situ ada ungkapan, ya teh arapal teh ayat kursi teh. Makanya kudu dites hiji-hiji ya Pak Yoga. Mau dites ya jika langsung ditutup ya, videonya ditutup semua ya Gira ya. Jika teh tinggal Kang Rifka we nu hurung teh. Assalamualaikum langsung Pak. Ya, nah ayat kursi itu ada kalimat gini, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Allah mulai dari gini, ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di depan kamu. Teman-teman, kan kita nggak tahu nanti subuh terjadi apa pada diri kita. Boro-boro subuh, kayak orang nepi ka jam salapan. Tah, di jam salapan kaditu apa yang akan terjadi? Kan kita nggak tahu. Enggak. Besok kita nggak tahu. Hari rencana mah ayah gitu. Pak Yoga besok kemana? Ayah rapat jam 8, jam 11 nguji, jam hiji nguji, kan gitu. Iya, itu rencana. Tapi apa yang akan terjadi tidak tahu kita. Kita cuma bisa berencana. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka. Dan Allah tahu apa yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bapak Ibu, kita mengalami kejadian-kejadian di masa lalu. Tapi percaya ke saya dan Anda tidak bisa merekamnya secara detail. Ya. Sok tah ke SMA kelas SMP kelas hiji apa? Coba ceritakan tah. Ke SMP kelas hiji ke asup, ceritakan. Pasti Pak Rifka bisa bercerita, tapi sebagian kecil saja. Kelas 2 bisa bercerita, tapi sebagian kecil saja. Allah tahu detailnya. Nah, lalu apa? Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak akan tahu tentang sesuatu ilmu kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, ini penting, teman-teman sekalian. Ini penting nih. Manusia itu tidak akan tahu tentang sesuatu kecuali Allah menghendaki. Ngajian Anda jungkir balik gitu ya, ingin memahami suatu paragraf, ada satu buku, satu pak, Anda bolak-balik, wah jungkir balik, nanya kadi itu kadi, ya ariku Allah teh dibuka karan ilmu nama mal ngerti orang, mal ngerti. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengerti, terus belajar dan apa? Ya Allah, Engkau Maha tahu segala sesuatu, bukakan kepada hamba ilmu. Karena Engkau Maha tahu, hamba tidak tahu. Ya. Ingat dengan ayat kursi tadi.
Apa katanya? Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka, maksudnya kita ini tidak tahu tentang suatu ilmu kecuali kalau Allah menghendakinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sadarilah bahwa ilmu itu rezeki. Kemudian, ya, yang masuk kategori rezeki itu umur. Nah, umur juga rezeki. Kenapa? Oh, itu mah tadi dijelaskan ke Quran, jelas satu. Ya. Ada nggak teman-teman seangkatan 587 nutos marawat? Ada. Ya. Mah nuri riwit teu maot-maot gitu. Ya, aya nuri riwit di SD kene geus riwit. Tapi nah teu maot-maot. Sementara aya anu jag-jag sehat, wah tara gering. Ujug-ujug maot kan gitu. Tah itu teh kudu yakin ya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang jika sudah tiba. Nah, ini nih. Ini kata kunci. Ya. Datang atau tiba. Ajal. Jadi Allah tidak akan menangguhkan. Akhir itu menangguhkan. Seseorang idza jaa ajaluha. Kalau ajalnya sudah tiba, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi makanya di awal tadi saya bilang alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi rezeki umur, ya. Saya sering merenung gini, adik kandung saya, ya, 3 tahun lalu sudah dipanggil sama Allah. Kalau teman-teman lihat fisik saya sama dia tuh beda tuh, ya. Bahkan yang banyak yang nganggap itu dia waweg gitu Pak, disangkana saya adiknya, dia kakaknya gitu. Sampai ada seorang jamaah karena suka membantu saya membimbing jamaah haji, itu pas meninggalnya ada seorang kakek-kakek datang meluk saya. Ustadz, almarhum itu pernah ngegendong saya waktu di Mina, Ustadz. Almarhum itu luar biasa sekali fisiknya. Saya digendong sejauh 4 kilometer. Jadi memang almarhum adik saya itu kalau udah melayani jamaah tuh total. Jadi ada kakek-kakek, ya. Nah, digendong tuh 4 kilo. Sampai dia bilang, tersangka, senamalah, ya, anu jag-jag waringkas sehat, mau tih. Sementara aki ya geus kolot gitu. Geringan deh. Can mawat-mawat kan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ririwit tong hariwang bisa panjang umur. Mun rezeki na panjang gitu. Nih teman-teman nu sehat, jag-jag waringkas ya. Ibu yang instruktur senam cantang tuh itu panjang umur ya kan gitu. Kan aya nu instruktur senam pondok umur. Ngalpoe atau senam gitu. Nih wawag badannya teh kan gitu instruktur senam kan gitu. Sangar senam. Ya, karena punya sanggar senam. Nah, ya umur ya kan gitu. Nah, Rasulullah bersabda, siapa yang kualitas amal hari ini sama dengan kemarin, teman-teman sekalian. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang kualitas amal hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang tertipu waktu. Bayang nggak? Jadi soleh nanti sarua gitu. Ini gitu gitu ya. Ngeri. Tapi ngerinya tuh bukan naik, anger. Itu tertipu waktu. Kenapa Nabi mengatakan tertipu waktu? Ya karena umur dia tuh berkurang. Tapi kesolehannya tidak meningkat. Siapa yang kualitas amal soleh hari ini, hari ini ya lebih buruk. Wah, lebih buruk. Kalau tadi makan
sama ya, iya mah lebih buruk dibanding hari kemarin, ya. Lebih buruk, itulah orang yang terpuruk. Terpuruk itu. Bahasa agama terpuruk itu terlaknat, teman-teman sekalian. Terlaknat. Jadi orang terpuruk itu bertambahnya umur bukan membuat dia tambah soleh, makin tidak soleh. Nah, kualitas ketiga apa? Siapa yang kualitas hari ini lebih baik dari kemarin, kualitas hari ini lebih baik, itulah orang yang diberkahi. Jadi umur yang berkah, ini idealnya rezeki yang bagus itu. Makanya umur itu rezeki, tapi aya nu berkah, aya nu henteu gitu. Kalau umurnya digunakan untuk kebaikan, tah berkah. Kalau umur yang dimilikinya tidak digunakan dalam kebaikan, berarti eta umur teu berkah gitu, ya. Nah, kemudian yang masuk dalam kategori rezeki itu adalah kesehatan, ya. Kesehatan. Nikmatani magbunun fiha katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, ada dua macam nikmat yang paling sering dilupakan orang, as-sihhatu, sehat, rezeki sehat, dan rezeki kesempatan atau umur. Tadi umur sudah disebut, ya. Umur. Nah, jadi kata Nabi, di antara dua nikmat yang suka dilupakan itu sehat dan kesempatan. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, sekarang kita dikasih sehat, itu rezeki. Kita dikasih umur, itu rezeki. Kita dikasih keluarga, itu rezeki. Ya, kita dikasih teman-teman, itu rezeki. Kita dikasih ilmu, itu rezeki. Jadi rezeki itu ternyata bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, tapi teman itu bisa jadi rezeki, ilmu itu rezeki, keluarga itu rezeki, sehat itu rezeki, ya. Nah, ini macam-macam rezeki yang bisa kita identifikasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, sekarang memahami pintu-pintu rezeki, ya. Jadi rezeki itu jenisnya tadi sudah saya jelaskan dengan berdasar pada ayat-ayat. Jadi saya sampaikan bukan karangan saya gitu loh, ya. Tapi saya tunjukkan sama sahabat-sahabat sekalian, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ya. Mungkin Anda sudah tahu lah umur teh rezeki, tapi ayatnya mana? Tanu tadi. Anda sudah tahu harta teh rezeki, mana ayatnya? Tanu tadi, ya. Kita tahu bahwa sehat itu rezeki, tah hadisnya tadi. Jadi boleh jadi apa yang saya sampaikan tidak ada yang baru, tapi yang mungkin baru adalah dalil-dalil itu. Karena kalau kita bicara agama kan kudu berdasar dalil, ya. Yo, kade keluarga teh rezeki, ya kata siapa? Nah, ada di Al-Furqan ayat 74 yang tadi saya kutip. Nah, sekarang yuk kita pahami pintu-pintu rezeki. Pertama, ini namanya juga memahami, ya, memahami. Pertama, perlu rekan-rekan ketahui semua makhluk sudah dibekali rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin, illa 'alallah rizquha. Allah jamin, ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jadi teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat seekor semut ada di meja makan, sebenarnya dia sedang mencari rezeki yang sudah ditetapkan Allah kepada dia, gitu. Kebayang nggak dalam tubuh kita ada bakteri, ya kan, gitu. Itu kan dia dikasih rezeki. Sama Allah tuh dikasih rezeki. Makhluk segitu kecilnya, bakteri, virus, itu ada rezekinya.
sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jadi saya dan Anda nggak usah takut. Allah sudah bekali kita ini dengan rezekinya. Saya punya 3 anak. 3-tiganya bawa rezeki, gitu. Ya, bawa rezeki, nggak usah khawatir. Ya. Begitu. Nah, jadi semua makhluk sudah dibekali rezeki. Nah, lalu kita kudu yakin juga Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah lebihkan sebagian kamu dari sebagian lain dalam hal rezeki. Teman-teman, kita kudu terima bahwa rezeki sehat yang hadir di sini beda-beda. Ya. Rezeki harta kita ini beda-beda. Rezeki ilmu beda-beda, gitu. Pak Yoga punya 20 murid di kelasnya. Beliau menyampaikan satu teori. Nah, tidak semua rezeki ilmu yang disampaikan Pak Yoga itu, tidak semua mahasiswa itu sama dalam memahami materi. Tergantung rezeki dia segimana gitu. Walaupun mungkin usahanya sama gitu. Ya, sama-sama belajar, sama-sama memperhatikan. Kalau yang satu mengerti, ya, si Fulan mengerti, kamu ngerti nggak yang dijelaskan sama Pak Yoga? Ngerti. Kumaha maksudnya? Kia. Hari nusa orang mah geus dijelaskan ku Pak Yoga teu ngarti, geus dijelaskan ku babaturan lagi teu ngarti. Ya. Nah, kenapa? Dan setiap orang Allah lebihkan. Coba, Allah lebihkan sebagian kamu dari sebagian dalam hal rezeki. Tahu, ingat, dalam hal rezeki apa? Rezeki yang tadi. Rezeki umur, rezeki sehat, rezeki ilmu, rezeki teman, ya, rezeki keluarga. Allah lebihkan satu sama lain. Famalladzina fuddilu birodi rizqihim ala ma malakat aymanuhum ahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada budak-budak yang mereka punya. Ya, ini waktu itu perbudakan masih ada, sehingga ada perintah-perintah untuk berbagi rezeki dengan budak. Agar mereka sama merasakan rezeki itu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Jadi dalam dalam ayat ini, ya, dalam hadis ini, teman-teman sekalian, dalam ayat ini diungkapkan bahwa yang namanya rezeki setiap orang itu beda-beda, ya. Nah, di sini dikatakan afa bi ni'matillahi yajhadun. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, jadi pahami dulu ya, ini makanya saya bilang memahami pintu rezeki. Saya tidak membahas tentang pintu rezeki itu apa, bukan. Memahami pintu rezeki. Satu, semua orang, semua makhluk, bukan semua orang, ya, itu tuh ada rezekinya. Ada rezekinya. Kemudian Allah lebihkan rezeki yang satu dengan yang lainnya. Ucing we, so aya ucing nu diogo, ya, di mandian sampo nage leuwih mahal sampo ucing tibatan sampo manusia, kan gitu. Aya, ya nggak sih? So, ya, Pak Rifka sampona sabaraha tah? Ya, mau 100.000. Aya sampo ucing itu nepi ka 500.000 itu sampo ucing. So, saya sabun paling sabaraha sih sabun yang saya pakai, tapi sabun ucing, kan gitu. Nah, jadi aya ucing nu diogo gitu, di mandian, di sampoan, ya, makanannya juga terjaga. Tapi aya oge ucing nu di sisi jalan, ya, cale gitu, ngalengkah nage salengka geus kita ditajong di ku nu ngaliwat.
Ada yang ngambek Bapak di sini teh. Jangan Gitu. kasar sama Ucing. Jadi, iya maksud saya, ucing wae rezeki nanti beda-beda. Ya, ya mungkin kucing yang di rumah si Fulan mah dimanja, dipeluk, diusap. Tapi ucing di jalan mah ya, tajongan diberi dahar ge. Tulang atuh da. Papa itu. Iya, maksud saya, Kan maksud Bapak. saya rezeki ucing wae beda gitu loh. Itu ucing, apalagi manusia, saudara-saudara. Gitu maksudnya. Saya Menurut tidak Bapak harus bermaksud apa? atau contohnya tong ucing, domba. Domba itu rezekinya beda-beda. Kayak domba dimanjakan, dimandian, tah domba teh dimandian, ya kan gitu. Diaduk. Dikasih vitamin gitu kan. Tapi gawe nage berat kudu diadu kan gitu, domba adu sama kan gitu. Diadukeun. Ayam adu kan gitu. Ku dokter dipariksa atau otot-ototna segala macam. Ya kan gitu. Pak Rifka mati palitek deh tara ka dokter. Dipesel we. Oh iya mah ku dokter itu pariksa itu kan. Nah, Bari teu cageut. jadi artinya emang rezeki setiap orang tuh ada yang diluaskan, ada yang tidak. Ini rezeki apa? Ya rezeki apapun. Rezeki ilmu, rezeki teman, rezeki jodoh. Kan aya nu kieu, ya Allah beruntung sekali itu ya suaminya. Eta istrinya gelis, jaba pinter, jaba jago nyari rezeki. Eta salakina mah ulin we main game, ya Allah untung banget. Eta salakina mah dengan ngagoes ya gitu. Terus nguseup ngagoes. Jadi duitnya di mana? Ti pamajikanna eta mah. Jadi naon atuh? Teuing dangan kitu we wungkul ngagoes unggal poe tara gawe mah. Nah, kan gitu. Jadi emang beda-beda lah rezekinya lah. Nah, oke ya. Terus yang ketiga, kita yakini tentu saja Allah pemberi rezeki. Nah, jadi kalau saya kerja di satu perusahaan itu mah wasilah, perantara saja. Tapi sebenarnya Allah pemberi rezeki. Tulijul laila finnahar, ya. Allah masukkan malam pada siang. Wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang ke malam. Maksudnya masukkan itu artinya Allah pertukarkan siang dan malam. Allah ganti malam dengan siang dan wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Allah keluarkan yang mati wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah lah yang memberikan rezeki tanpa hitungan, ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan rezeki, ya sudah, tak ada yang bisa menahannya. Sebenarnya ada satu hadis qudsi yang mengatakan, andai seluruh orang yang ada di muka bumi ini, mereka berjuang untuk menahan rezeki kamu. Ya. Jadi Allah sudah menetapkan rezeki itu dapatnya ke saya gitu. Seluruh yang ada di muka bumi ini berjuang agar rezeki itu tidak jatuh ke saya. Maka kata Nabi, tak ada yang bisa menggagalkannya. Kalau memang rezeki itu untuk Aam, walaupun seluruh yang ada di muka bumi berjuang supaya rezeki itu nggak jatuh ke saya, tetap dia akan mendapatkannya. Sebaliknya, andai semua orang berjuang rezeki itu diberikan ke Pak Rifka, ya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jatuh ke Pak Rifka rezeki itu. Walaupun semua sudah berjuang. Nah teman-teman, sekali lagi saya lagi cerita memahami, pahami gitu loh. Ini kerangka fikir tentang rezeki, ya. Yang saya mulai dari yang tadi, bahwa semua makhluk sudah dibekali rezeki. Allah luaskan rezeki setiap orang tuh Allah berikan beda-beda. Allah yang memberikan rezeki. Nah kemudian jangan salah, rezeki itu walaupun sudah disiapkan, sudah Allah lebihkan satu sama lain, tidak bisa lepas dari ikhtiar. Nah, di sini ya, ikhtiar. Fa idza qudiyatis shalat, bila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian,
berarti wilayah kita mah dalam rezeki kita ikhtiar. Ikhtiar. Coba teman-teman kalau keluar pintu tol Cileunyi ya, mobil yang menuju arah Garut, di situ di pinggirnya aya tukang naon Pak Rifka. Mana Pak? Garut. Keluar tolnya Cileunyi muter tah. Tahu Di- Pak. Nah, tahu bener. Ngajajar eta tukang tahu. Tukang tahu. Kami wes ada ya. Sami sadayana. Ya. Sami, ya kan? Di situ ada air mineral, sak aya wae di dinya. Ada gileupet, goreng tahu mahnya puguh atuh. Ya kan? Gitu. Nog asin tah sok aya. Sok aya wae nog sok tanya tak nog asin aya wae. Ya kan gitu. Ya. Aya oge tambahan anu hui cilembu, ubi cilembu. Semua teh gitu, kan gitu. Ya, itu ikhtiar mereka. Sok lihat. Ya, mereka buka jam 10. Tutup jam 8 malam. Cek rezeki yang didapatkannya. Beda. Bukannya bareng, jualannya sama. Gitu. Itulah wilayah ikhtiar. Nah, gitu. Jadi kita mah ikhtiar. Bapak Ibu, saya sekarang berikhtiar menjelaskan. Nah, Bapak Ibu memahami teh beda-beda. Aya nu 100%, ari model Payoga mah insya Allah 100% memahami yang saya jelaskan. Tapi aya oge nu ngan 30% kan gitu. Aya oge ngan 10% karena iya karena dia ikut awalnya saja. Les we. Ya, da bari ngadapang atuh ngikutinnya juga. Nah, kenapa Ari Payoga mah 100% yang saya sampaikan tuh mengerti. Nah, ada antara teman kita dengan 10%. Da ikhtiar atau da bari gogoleran gitu, kumaha sih? Bari gogoleran gitu. Nah, jadi yang penting teman-teman, ini makanya saya cerita memahami pintu rezeki. Bahwa kita itu harus ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Carilah, ini sini, carilah. Ya kan? Gitu. Apa yang Allah tetapkan pada kamu. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Terus, nah iya teman-teman. Nah, tolong ya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah itu, ternyata kudu gemar sedekah. Nah, ini yang keluar dari konsep matematika. Kan kalau 4 dikurangi 2, ya 2 gitu. Eta mah matematik. Mathalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbah. Seperti menanam sebutir biji. Dari sebutir biji itu ambatat sab'a sanabil. Tumbuhlah ada 7 tangkai. Fikul li sumbulat mi'atus habbah, tiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha tahu. Nah, makanya ini rumus yang nggak ada di pemikiran materialistis. Ya nggak sih? Kalau teman-teman punya tabungan 10 juta, lalu sedekah 1 juta, nya kurang lah, jadi 8 juta. Ya nggak? Nah, lalu bagaimana menjelaskan bahwa rezeki itu bisa bertambah dengan sedekah? Nah, saya kasih ilustrasi begini. Misalnya ya, da indung bapana teh bodoh, ya. Nah, budak nama pinter gitu loh. Ya. Indung bapana teh ririwit. Nah, budak nama sehat, budak teh pinter, sehat, soleh. Nah, eta teh boleh jadi dari sedekah ibu bapaknya. Jadi rajin sedekah, eta teh ngaruh ka budaknya jadi soleh. Nah, coba ini yang dikatakan kita menanam ya 1 biji tumbuh 7 tangkai. Tiap tangkai 100 biji.
Ya, rarasaan hirup teh henteu sehat dah. Makan segala di dahar, olahraga tara, kan gitu. Nah, alhamdulillah sehat, ya kan gitu. Sementara nusuk general check up, tahun sekali general check up, olahragana rajin, 3 bulan sekali cek, itu iya, wah pokoknya mah di bawah pengawasan dokter dengan ketat gitu. Tiap diperiksa teh aya masalah, gitu kan, gitu. Mes-mes obat, umur kakaro 40 eta obat tilu keresek kan gitu. Nah, ya tapi ada orang yang ari maneh sok dahar obat tara, urang mah rieu geus sare cager gitu, ya gitu. Sok dahar multivitamin naon, urang lah vitamin gitu. Nah, jadi maksud saya ini tidak ada penjelasannya teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya katakan memang sedekah ini susah dijelaskan dengan ilmu sekuler. Ya, gitu. Susah. Nah, ini mah kuduku yakin atuh. Matak saya juga bicaranya memahami pintu-pintu rezeki, memahami. Maksudnya saya mengajarkan konsep Islam tentang rezeki itu begini. Ya. Mungkin saja kita melakukan A, kebaikannya ada di sisi lain gitu. Anda bersedekah, kebaikannya apa? Barudak saroleh gitu ya. Anda rajin sedekah, Anda teh relatif sehat, jarang sakit. Tah lamun sakit, biaya ke rumah sakit, ke obatnya, wah, beratus-ratus juta. Ya. Anda sehat ayeuna, kunaon? Tah tina sedekah. Boleh jadi itu teman-teman sekalian. Poin ini mah kudu pakai iman lah. Kalau pakai logika mah Anda lihat Maksudnya moal ya. kaharti, pakai logika mah moal. Ya. Nah, keutamaan sedekah diringankan azab kubur ya. Nah, sengaja saya kasih foto begini ya, biar insaf semua. Jadi ngajar nih yang lain mah teu difotoan, ieu mah difotoan Pak Yoga ngaja kan ya. Nah, arah insaf ya. Kete urang teh bakal ditutupan kieu. Sedekah akan memadamkan api siksaan dalam kubur. Jauhilah api neraka walau hanya dengan sedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa, ya, begitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, jelas bahwa dengan sedekah itu, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Terus sedekah itu akan dilipat gandakan, dan ini yang penting, nakosot malun min sodakotin. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita jaga amanah dengan sedekah untuk meraih rizki yang berkah. Ya. Oke, itu yang bisa saya bahas. Sajam Pak Rifka ya, tadi 7:30 nih, akhirnya 7:30 ya, materi tadi. Beli pada telah tuh mangga. Ya, sok mangga bisa ada yang mau diklarifikasi ya. Paling kayak ada pertanyaan, kenapa ayah ucing nu kalapa? Ayah ucing anu hidupnya bahagia gitu, ya kan? Rezekinya Pak. Ya, laras Pak. Pacapung. Karena domba ulah kucing bahaya. Bahaya di Pak. Domba. Ya, kan tos diralat tadi karena domba tadi. Ini Pacapung mau nanya cina Pak. Jangan bahas-bahas kucing lah. Ya, punten Bu Sasas, lupa saya tadi nyotain kudu nama domba apa hayam kan gitu. Ya Catwoman. Pak, ini sekarang saya mau minta naon jujuk-jujuk nanya Ibu Sasas, Ibu Sasas kayak heula. Enggak apa-apa Bu Sasas. Mangga. Enggak ada capungnya pasti ngelehan atuh, Pung. Oh. Bawa-bawa kucing, kasihan Pak, mereka teh nggak ada pilihannya, karunia kita yang sebagai manusia harus membantu mereka supaya nggak hidup kayak gitu. Terima kasih Bu Sasas masukannya. Selanjutnya Capung langsung. Sangat Pung. Kayak Pak, mereka mah suka gitu Pak,
kesel aku tuh. Ya, udah. Ya, Masalah. paham. Ini dari tadi dijelasin, terus tiba-tiba saya jadi teringat ini gitu. Kan itu ada konsep rezeki dan segalanya. Itu adalah ya intinya hal menuju ke kebaikan lah gitu. Iya. Saya tiba-tiba jadi ingat gitu bahwa pada masa kecil saya itu diingatkan tentang kata-kata yang puitis gitu dalam salah satu ayat kalau nggak salah yang namanya Sirotol Mustaqim gitu. Kalau nggak salah gitu ya, jalan yang lurus, jalan menuju ke kebenaran gitu. Nah, saya tanyakan apa sih sebetulnya sih makna kalimat tersebut, karena itu banyak dihubungkan dengan apa istilahnya dalam dulu tuh titian jembatan jembatan rambut di belai 7 di sampai di belah 7 dan sebagainya. Sebetulnya apa sih sebetulnya konsep Sirotol Mustaqim itu menuju kebaikankah atau ada arti lain gitu? Karena itu saya kebetulan baca kok banyak artinya ya gitu ternyata. Iya. Ya, tentang Sirotol Mustaqim ya. Kita harus membaca tafsir tentang sirot. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, memang saya ke SD teh ku guru teh barudak jalan urang teh bakal ngaliwatan sirot ya, sirot teh jembatan. Rambut di belah 7. Bagi orang yang soleh, eta teh juga jalan gede. Tapi bagi orang yang tidak soleh, kakinya wae bakal potong tah ku rambut di belah 7 teh. Itu memang dari kecil juga saya mendengarkan hal itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita tahu dari apa yang dibaca bahwa di surat Al-Fatihah saja sudah ada isyarat. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Jadi yang dimaksud sirot di situ jalan kebaikan yang pernah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jadi jalan yang lurus itu jalan kebenaran. Jalan yang ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Itu makna pertama yang disebut dengan sirotol mustaqim adalah jalan kebaikan yang pernah ditempuh dan diajarkan oleh para nabi, siddiqin. Siddiqin itu orang yang konsekuen dengan kebenaran, syuhada, orang-orang yang membela agama Allah, dan sholihin, orang-orang soleh. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian kedua, sirot yang terjadi di hari kiamat. Memang betul, Bu, Pak. Dalam hadis, nanti kita semua akan melewati sirot, jembatan. Gitu. Dalilnya sahih. Jembatan. Nah, jembatan ini jangan diartikan, dibayangkan ya, jembatan di dunia gitu, jembatan. Tapi itu bahasa kiasan bahwa setiap orang akan melewati sebuah hisab. Jadi jembatan di situ diartikan penghisaban. Orang yang tentu saja saat di dunianya berbekal diri, ya berarti sirot yang akan dilewati itu lebih gampang. Da seueur bebekalan atuh da. Kayak teman-teman kan tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin, duha rajin, sedekah rajin, dosa maksiat ditinggalkan. Ya dosa ge dikit-dikit lah gitu ya. Tangke teh sirot nanti ya hisabnya lebih ringan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, makna kedua sirot itu yaitu jembatan yang terjadi pada hari kiamat, semua orang akan melewati, itu diartikan sebagai suatu suasana di mana setiap orang akan melewati itu dalam artian penghisaban itu seperti sebuah jembatan. Seperti ketika Pak Yoga itu menyelesaikan program doktor, beliau melewati jembatan. Dari mulai usulan penelitian disertasi, harus nulis di jurnal, ya, kemudian mencari data,
menganalisa data, dan seterusnya sampai ujian tertutup, ujian terbuka. Nah, ini namanya sirot, jembatan yang menghantarkan Pak Yoga sampai selesai S3. Itu jembatan, seperti itulah jembatan. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya kalaupun dulu kita mengartikan atau guru-guru kita mengartikan jembatan itu seperti tadi, beliau juga mengisyaratkan bahasa kiasan ameh urang teh insaf gitu loh. Ya. Tujuannya teh eta meureun ameh insaf gitu. Tapi kan teh insaf dijelaskan gitu kan gitu. Gitu Pak Capung, gimana Pak Capung? Ya. Itu Emma mau nanya. Ibu Sasas katanya ngangkat tangan tadi. Bu Sasas mau nanya. Pak Aman, Bu Sasas dulu, Bu. Bangga, Bu. Yang lain diam. Meminta pendapat dari Pak Am mengenai begini Pak, ketika wafat hanya 3 amalan yang akan terus ada, yaitu adalah amal zariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, menyangkut tentang ilmu yang bermanfaat, dalam hal ini kan misalnya ada seseorang yang menulis buku, ya Pak ya, Pak Am, terus kemudian orang tersebut dengan dia menulis buku dapat royalti dan terus menerus royalti itu didapatkan sampai ke anak cucunya gitu. Nah, itu hitungannya itu maksudnya itu apakah itu yang sudah diperlihatkan di dunia saja bahwa ketika dia sudah wafat pun ilmu yang dia berikan itu masih bermanfaat sehingga darinya itu dia masih bisa bahkan walaupun jasadnya udah nggak ada ya tapi masih bisa bermanfaat. Nah itu bagaimana pendapatnya Bapak? Nah untuk terus perihal tentang doa anak yang soleh gitu ya Pak. Kan kita kan tidak pernah tahu anak, insya Allah harapan kita anak kita menjadi anak yang soleh gitu. Tetapi apakah anak yang soleh itu bisa menjadi bagian dari perhitungan kita untuk mempersiapkan bekal kita nanti pulang gitu? Harus tetap positif bahwa insya Allah anak kita yang soleh bisa mendoakan kita nanti kelak gitu, atau bagaimana menurut Bapak? Gitu Pak, terima kasih Pak Am. Iya Bu Sasas, terima kasih. Ya, yang pertama, emang Allah sudah memberikan isyarat bahwa siapa yang ingin bahagia dunia pakai ilmu, siapa yang ingin bahagia akhirat pakai ilmu. Jadi ketika seorang ilmuwan dia menemukan suatu penemuan sehingga dia mendapatkan hak paten, atau sebut sajalah dia menulis buku kemudian dia mendapatkan royalti, ya. Nah itu yang kata Nabi, kalau kamu ingin dapat kebaikan dunia pakai ilmu. Jadi itu tidak mengurangi kebaikan akhiratnya. Jadi kalau seorang ilmuwan dia menemukan satu penemuan, ya, nah ini keluarga beliau sudah meninggal, tapi keluarganya tetap masih mendapatkan royalti dari hasil penemuannya. Apakah itu mengurangi pahala beliau? Tidak, tidak mengurangi. Itulah yang disebut ilmu itu bisa membuat kamu bahagia dunia dan membuat kamu bahagia akhirat. Gitu. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang ayah atau ibunya seorang ilmuwan, kemudian Anda ahli waris mendapatkan royalti dari perusahaan yang menggunakan penemuan orang tua kita, jangan gini, kita ahli waris sepakat tidak akan menerima royalti itu karena khawatir akan memutuskan amal soleh orang tua kami. Nggak usah kayak begitu. Kenapa? Orang tua mah tetap dapat, keluarganya tetap dapat, gitu loh, ya, gitu Bu Sasas. Nah, jadi tidak betul Bu Sasas, ini sering kali ditanyakan, apakah akan mengurangi gitu loh, ya, royalti secara finansial itu akan mengurangi pahala? Enggak juga, tidak mengurangi pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini seringkali kita terjebak dengan hadis yang letterlek, waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau tidak mendoakan, seolah bukan anak soleh.
Begini, Bapak, Ibu, teman-teman, Anda sholat. Anda teh lupa tidak mendoakan orang tua. Kan aya nu tara ngadoakeun Robbi firli wali walidaya, aya lah katingali tina wajana aya, ya kan gitu. Tak selamanya kan Anda mengatakan Robbi firli wali, ente kan? Nah, maka walaupun saya tidak mengatakan Robbi firli wali wali, enggak, tapi saya sholat, saya saum, saya berjuang untuk mengamalkan Islam minimal yang pokok-pokoknya. Maka orang tua saya mendapatkan jariah. Ketika saya sholat, dapat jariah. Nah, teman-teman sekarang ngaji nih. Da orang tua Anda yang hidup mah terheran-heran. Kok iya budak ngaji gitu? Iya. Apa, Pak? Dakar orang tua hidup mah tuh dah boro-boro ngaji atuh dah. Nah, seandainya orang tua kita ini hidup, terheran-heran ningali Anda ayeuna pengajian malam-malam kayak gitu. Heran. Ya udah kok bisa. Nah, walaupun kan kita hari ini tidak mendoakan orang tua kita, tapi apa yang kita lakukan insya Allah ini amal soleh. Nyambunglah ke orang tua kita. Nah, seringkali yang suka disalahpaham itu jadi kudu ngadoa terus gitu loh. Maknanya bukan begitu, ya. Kita jadi orang yang lurus, ya. Bapak Ibu bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Itu kan dalam darah daging kita itu ada darah daging mereka, gitu. Ada gen mereka. Nah, itu ngalir. Jadi yang ingin saya garis bawahi, tak selamanya dalam bentuk doa. Tapi amalan soleh yang kita lakukan itu ngalir. Ya, contohnya yang sekarang ini dilakukan. Insya Allah ngalir. Insya Allah ngalir. Gitu. Kata kudu istiqomah ya mah ngaji sekali pleng 3 bulan istirahat. Ya, tak apa. Aya di blog aya Pak lah. Ngaji teh istiqomah itu dah. Yang penting istiqomah. Ya gitu Bu Sasas ya. Pun Pak Am. Ya mangga Bu. Salam untuk Prof Bu. Emma mangga. Siapa sekarang? Ini Emma cenah. Emma jadi mau nanya. Bu Emma. Kayak Bu Emma teh yang di Eropa teh, Sanes? Ya, yang di Swiss. Yang di Belum di... Swiss. Emma masih di mute, Emma. Masih di mute. Suaranya. Emma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Emma, silakan Bu Iya. Emma. Ini apa ya barusan tadi dengar dari ceramahnya mendiskusikan tentang wafat dan sebagainya. Berhubung saya ini kan hidupnya di sini. Ya. Terus di Swiss ini tidak ada kuburan khusus buat orang Muslim. Jadi kuburannya umum. Iya. Nah, jadi Disatukan gitu, Bu. Ya, disatukan. Jadi setiap orang Muslim yang misalnya meninggal gitu, dia arahnya ya, kita kan orang Islam ke kiblat gitu ya. Mereka Iya. enggak gitu. Iya. Jadi kadang kepikiran gitu, andai kan namanya yang meninggal kita kan tidak tahu kapan gitu kan ya. Iya. Terus di mana di Indonesia kebetulan yang meninggal langsung enak gitu ya istilahnya di negara sendiri. Tapi kalau misalnya meninggal di sini kayak di negara Swiss, nah ini mau nggak mau apa ya kita ditempatkannya sama di kuburan umum dan menghadapnya tuh kalau nggak salah kemana ya, pokoknya terbalik dari kiblat gitu. Tidak menghadap Jadi- kiblat ya, Bu ya. Ya, Pokoknya tidak ngikutin alur rapihnya kuburan di sana Iya, gitu ya. Iya, Ya. ha-ha. Jadi ya begitu maksudnya ya kita mau nggak mau ikutin dan gimana ya jadi perasaannya duka kita anu maut mah nggak ada perasaan atau gimana ya jadi ya Share gitu, 2 kapling, Bu. Share 2 kapling jadi bisa muter kapan. aduh 2 kapling ya jadi ya mungkin ya nggak tahu ada hadisnya kita yang hidup begitu gitu yang lagi ngerantau atau gimana Iya. Itu Bu Emma, sudah? Ada lagi? itu pertanyaannya itu Oke. aja dulu. Pertama, teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan ya. Kenapa di kita ada kuburan muslim, ada kuburan non-muslim? Karena memang memungkinkan. Kenapa dibedakan muslim non-muslim?
Karena kalau muslimah mengikuti aturan menghadap kiblat. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kan mereka mah tidak ada aturan menghadap kemanapun. Tidak ada aturan Hindu, Buddha kalau dikuburkan, mereka harus menghadap kemana. Tapi kalau orang Islam menghadap kiblat, maka dipisahkan kuburan Muslim dan non-Muslim. Nah, tapi kalau ada keadaan di mana Muslim dikuburkan, dicampur di situ ada orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, boleh tidak? Malayudroku kulluhu layutroku kulluhu. Kalau kita tidak bisa melakukan secara sempurna, lakukan sebisa mungkin. Jadi Bu Emma nggak usah terlalu kebingungan. Kenapa? Nanti bareng-bareng dengan non-muslim juga ada. Bareng. Karena fisiknya saja. Tapi Pak Aam kan nggak menghadap kiblat. Iya, menghadap kiblat itu kalau memungkinkan. Mirip Bu Emma kalau sholat di kereta. Ya. Menghadap kemana tuh? Sesuai arah kita duduk. Kalau kita di pesawat, Kade, Pak Rifka jangan nanya ke pramugari. Maaf, kalau Ka'bah di mana? Pasti nunjuk ke Hanaf, di Hanaf. Gitu. Tapi Pak Rifka kan ketika di pesawat sholat tuh apa? Allahu Akbar. Tempat di mana kursi kita duduk kita takbir. Jadi memang sebenarnya masalah menghadap kiblat boro-boro kuburan. Sholat wae kalau tidak memungkinkan teu kudu menghadap kiblat. Sekarang orang sakit lah, dirawat di rumah sakit. Ya, masa eta ranjangna kudu diupar-oper, digeser-geser, Bang diputer hadap kiblat ya kan gitu. Kebayang tuh di ruang ICU tah, ibu kumaha itu digusar-geser. Nah, jadi maksud saya menghadap kiblat itu kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Sholat aja kalau tidak memungkinkan mah kamana wae. Silakan. Nah, jadi Bu Emma nggak usah terlalu khawatir bisi Bu Emma nanti ketika kan kita nggak tahu ya dikuburkan di mana, di sana kok menghadap nanti bukan ke kiblat ya, tapi ke mana, nggak usah khawatir. Itu mirip seperti kita sholat di pesawat, di kereta, kan ke mana wae. Yang penting mah kitanya soleh, itu yang penting. Itu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, jelas sekali. Alhamdulillah, makasih. Ya. Tambahan mungkin Pak, itu untuk yang meninggal itu Pak, sebetulnya yang meninggal itu kumaha nu hirup, bener tuh Pak? Iya bener. Jadi sebenarnya kita kudu jadi orang baik. Karena kalau udah meninggal mah pada akhirnya mah kumaha nu hirup gitu loh. Kita ka istri galak teuing damun maot mah nu ngurus teh istri ya, salaki ya kan gitu. Jadi kalau kita Mau tanya. Ya gitu. Atau sebaliknya gitu. Ya, Pak siapa tadi? Ya, Pak Dokter, Pak. Dokter Pak ini. Oh, Pak Dokter. Mohon Pak Dokter. Mangga Pak Dokter. Mohon paham. Ya, kalau tadi dengar Tamah ya Pak, saya menangkapnya tuh rezeki itu sesuatu yang bagus, yang positif lah gitu ya. Iya. Sebetulnya kan semuanya juga pemberian dari Allah gitu ya, mau sakit, mau celaka, mau apa gitu. Apa bedanya kalau rezeki dengan hikmah yang didapatkan dari sesuatu yang ya seperti tadi lah, sakit, celaka, sial gitu. Ya, bisa disebut sebagai rezeki juga nggak gitu? Sesuatu yang buruk. Iya, Pak Dokter. Ya, ada. Itu aja, Pak. Itu aja. Oh, mohon Pak Dokter. Iya. Kalau kita lihat ayat pertama yang tadi saya munculkan, itu memberikan isyarat bahwa rezeki itu apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang diberikan kepada kita itu kan tidak selamanya menyenangkan. Tadi misalnya saya bilang rezeki ilmu itu rezeki. Mungkin Pak Dokter oleh Allah diberi ilmu lebih banyak dibanding dengan dokter yang satunya. Sama-sama dokter. Ya. Nah, atau mungkin ada yang malah di sekolah kedokteran teh sampai DO teu kuatin gitu.
Nah, itu rezekinya memang seperti itu. Tapi jangan salah, kembali ke ikhtiar. Jangan-jangan DO itu ya karena ikhtiarnya kurang gitu. Namun, saya sangat sependapat. Sebenarnya yang namanya rezeki itu tidak selamanya sesuatu yang menyenangkan kita. Ya, makanya gini, iya matos rezeki abdi we gitu. Bapak teh meni ririwit geringan gitu, ya kan gitu. Kamari barusuh, ayeuna roromeheun. Terus diare. Cenah apa am da abdi mah rezekina kieu tibu budak roromeheun we abdi teh damang-damang dokter gitu terus angkat tangan dokter kulit gitu ya. Komo dokter kandungan mah cenah. Nah, jadi artinya apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan juga disebut rezeki. Itu sebabnya kan tadi saya bilang, jangan suka memaki rezeki kita. Istri saya mah cerewet gitu. Nggak boleh. Itu kita menistakan rezeki yang Allah berikan. Jadi Pak Dokter, saya tadi sudah mengisyaratkan memang yang namanya rezeki itu tidak selamanya menyenangkan. Makanya ayat tadi juga saya tunjukkan, Allah lebihkan rezeki seorang dari yang lainnya. Itu kalimat Allah lebihkan, berarti ada yang Allah kurangkan gitu. Nah, itu yang pertama, bahwa semua yang kita terima itu adalah rezeki kita. Tapi ada tapinya. Tadi ada kalimat ikhtiar. Nah, ikhtiar ini juga harus dihubungkan dengan rezeki. Jadi boleh jadi rezeki itu kurang, ku Allah tos diayakeun rezeki teh. Ngan urang teu ikhtiar. Akhirnya tidak kita dapat, akhirnya tidak kita ambil. Jatahna mah tos aya. Jatah kamu 1.000, tapi ku saya teh diambil. Nah, jadi tidak jadi rezeki saya tidak ada ikhtiar untuk mengambilnya. Jadi teman-teman hati-hati. Sebenarnya boleh jadi ada yang rezeki teh tos nongkrong. Hanya kitanya nggak mau melangkah untuk ngambil. Jadi nasi bungkus teh geus aya tulisan bagian Aam, bagian Rifka, ya kan gitu. Ari Rifka mah jalan tah ngambil nasi bungkusna. Ari saya mah teu jalan. Jadi nasi bungkusna mah aya keur saya. Tapi saya teu ikhtiar nyanda. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini ketika rezeki kita buruk, jangan langsung ada saya mah rezeki nanti Allah kieu. Tanya, geus ikhtiar encan? Udah ikhtiar belum? Jangan-jangan rezeki nanti aya ngan ku urang teu diikhtiaran. Nah, gitu. Nah, sekarang ada lagi yang disebut dengan hikmah. Kalau hikmah itu di dalam Quran mengandung beberapa makna. Tapi Quran mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Satu, hikmah itu ilmu yang mendalam. Nah, Pak Dokter diberi hikmah oleh Allah dalam bidang ilmu tertentu. Pak Dokter itu mendalam sekali. Nah, yang kedua, hikmah itu ilmu yang diamalkan. Ya, jadi ilmu itu kan, ilmu itu ada yang ilmu aplikatif ya, seperti ilmu agama itu ilmu yang kudu diamalkan sebenarnya mah, ilmu aplikatif. Nah, yang ketiga, hikmah itu kemampuan seseorang untuk mengambil pelajaran dari peristiwa. Peristiwanya tidak saya alami, dialami oleh orang lain, saya ngambil pelajaran. Oh iya ya, gitu. Ya, kayak ibu saya seringkali mengulang-ulang. Ya. Jadi di kampung saya teh, teman-teman, ada yang punya nama tanah saublug ablag teh punya beliau aja. Tanah dari ujung ke ujung jalan punya beliau. Ya. Anaknya dimanjakan. Nah, sekarang ini ya, ibu saya bilang, Aam, Kade, budak teh sina sakola, tingali. Jadi yang dulu paling kaya di kampung saya, sekarang anak-anaknya itu menderita. Enu jadi supir bus, enu jadi konektur. Padahal dulu itu punya bus, punya tanah. Hanya orang tuanya tidak concern dengan pendidikan. Matak ibu saya bilang, Aam kadenya, harta nupang mahal nama ilmu. Sok budak sakolakeun, Ibu saya berulang-ulang,
Saya tahu karena beliau menyaksikan dengan mata kepalanya orang terkaya di kampung saya, ya, bahkan punya perusahaan bus. Iya anakna nu lalaki tilu, aya nu jadi supir, duaan supir bus, aya nu jadi konektur. Sok bayangkan sama Anda. Nah, itu namanya hikmah, gitu. Kemampuan seseorang untuk mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Termasuk ketika rezeki kita seret, coba ambil hikmah. Jangan-jangan ini ikhtiar kita kurang bagus, gitu. Saya buka potong rambut, ya. Nah, halin untung, gunting nawai dijual ku saya teh. Tah, ngambil hikmah. Kumaha ternyata nyukurna sok tara balik sehingga kararapok kadinya gitu. Pak Dokter tah gitu, duka nyambung duka henteu sareng Pak Dokter. Ya. Jadi gini, Pak. Ya sekarang lah ya. Kalau saya lihat banyak yang sakit lah, katakanlah dia COVID-19, gejalanya ringan gitu ya, dibanding yang lain yang tidak terkena gitu kan. Nah, sakit ini kan bisa diartikan bukan rezeki. Kalau orang mengatakan, mungkin orang yang kena sakit, aduh, saya dikasihnya sakit nih gitu ya, enggak, ya bukan rezeki lah mungkin memandangnya ya. Yeah. Tapi kalau ketika dia sebetulnya sembuh dari sakitnya ya, atau dalam keadaan sakit zaman sekarang diisolasi, gejalanya ringan juga diisolasi kan, dia kan sebetulnya dapat rezeki juga, diingatkan akan kematian misalkan gitu ya. Dia kemudian dan ketika dia sembuh, itu nggak ada semangat yang lebih terasa ketika orang beralih dari sakit ke sembuh. Itu luar biasa sekali perasaannya itu ya Pak Am. Kemudian juga dia divaksinasi langsung gitulah ku Allah ya, kalau misalkan dia sembuh, daripada kita nunggu vaksin yang belum jadi kan lama gitu ya. Dia kan langsung divaksinasi itu. Ketika sembuh udah punya imunitas gitu. Kan sebetulnya ketika dia sakit itu tuh rezeki sebetulnya gitu. Nah, ya itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang positif gitu ya kalau kita memandang pada awalnya. Maksudnya yang seperti itu juga sebetulnya rezeki bukan gitu. Sakit itu rezeki bukan gitu. Ya, kalau kita lihat ayatnya Allah lebihkan dan Allah kurangkan, itu teh rezeki gitu. Iya, sama berarti ya. Ya. Ya, mohon Pak. Mohon. Ya, hanya memang bisa nangkep. Karena tidak menyenangkan, orang menganggap nanti bukan rezeki gitu. Ya. Ya. Mohon Pak. Mohon sami-sami Pak Dokter. Mungkin boleh tambahan Pak. Enggak boleh, udah cukup Pak, saya jelas. Di mute kurang ya, di mute. Nah, gini, jadi Pak, mungkin Allah mah bukan ngasih yang buruk dan yang baik, mungkin yang nyaman dan yang tidak nyaman, gitu merinya Pak. Hanya ya, tergantung bagaimana kita ininya ya Pak. Ya. Gitu. Menerimanya kumaha. Laras. Ya. Gitu. Saya sedikit Pak, boleh Pak nanya Pak? Ini kalau kita punya uang 100 juta, terus kita sedekah misalkan 1 juta, padahal kan kita tuh inginnya tuh dari 100 juta itu bahwa yang 100 jutanya itu juga semua itu menjadi berkah gitu Pak, tapi kan nggak mungkin itu 100 jutanya plak aja langsung untuk disodakohkan supaya itu gimana Pak? Ya, Islam itu mengajari kita tawazun Pak Rifka. Salah juga kalau saya punya tabungan 100 juta dikeluarkan semuanya. Saya tidak meninggalkan sesuatu untuk anak-anak saya. Salah. Ya, salah. Karena pernah zaman Rasul ada orang yang kayanya luar biasa. Nabi datang saat dia itu sedang sakit. Orang itu mengatakan, Alhamdulillah ya Rasulullah. Engkau datang ke rumah saya menengok. Rasanya ini kematian saya sudah dekat. Persaksikanlah seluruh harta saya serahkan untuk kepentingan agama. Persaksikanlah. Ya. Nabi seneng gitu? Enggak. Nabi mengatakan, Athulutha. Kamu nggak boleh seluruhnya. Kalaupun mau, benar-benar kamu mau, sepertiga saja. Ya Rasulullah, anak-anak saya sudah saya kasih. Dan anak-anak saya sudah kaya semuanya. Udah jadi pengusaha semuanya. Udah jadi saudagar semuanya. Kata Nabi, walaupun anak-anakmu itu sudah kaya, tapi dia punya hak
dari harta kamu. Nah, jadi Pak Rifka terkedah 100 juta dikeluarkan sadayana. Jadi ikuti saja yang proporsional, ya. Nah, jadi ketika kita menyisihkan untuk kebaikan anak cucu kita, bukankah itu juga sebuah amal soleh? Gitu loh. Ya. Karena kata Nabi, kalau kamu meninggal dan meninggalkan harta warisan, itu lebih bagus daripada kamu meninggalkan daripada kamu meninggal, kamu tidak meninggalkan apa-apa untuk keluargamu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita meninggal dan ternyata kita bisa meninggalkan warisan, itu jauh lebih bagus daripada kita meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Nah gitu loh. Itu Pak Rifka ya. Ya, makasih Jadi Pak. ujung-ujungnya proporsional gitu. Proporsional, ya. Ya, itu. Kadang lupa proporsional. Ya. Ya. Oke, nuhun Pak. Iya teman-teman sekalian, ya kalau ngaji mah jangan terlalu lama ya, jam 9 juga udah cukup. Nah supaya masih ada pertanyaan kewe 2 minggu deh gitu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Atur nuhun Pak Dayana. Ya, mengapa? Ngobrol deh.